let me introduce myself. My name is Juwita Triginanti from Management Study Program, Class Management 25A at Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 25411027. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang menjadi pondasi dalam seluruh proses akuntansi, yaitu jurnal umum. Jurnal umum seringkali menjadi langkah pertama yang harus dikuasai oleh siapapun yang mempelajari akuntansi, karena dari sinilah seluruh pencatatan keuangan dimulai. Melalui video ini, kalian akan memahami secara menyeluruh tentang apa itu jurnal umum, fungsi-fungsinya dalam kegiatan akuntansi, bentuk dan strukturnya, serta langkah-langkah sistematis dalam pembuatannya. Dengan memahami jurnal umum secara mendalam, kalian akan lebih mudah memahami proses akuntansi berikutnya, seperti buku besar, neraca saldo, hingga penyusunan laporan keuangan. Pertama adalah pengertian jurnal umum. Secara sederhana, jurnal umum dapat diartikan sebagai catatan pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya. Setiap kali perusahaan melakukan aktivitas keuangan, seperti memberi perlengkapan, membayar utang, dan menerima pendapatan, transaksi tersebut harus dicatat terlebih dahulu di jurnal umum sebelum dipindahkan ke buku besar. Jurnal umum dikenal dengan sebutan Book of Original Entry, yang berarti buku pencatatan pertama, karena semua transaksi keuangan pertama kali dicatat di sini. Menurut Warren, Reed, dan Fish 2022, jurnal umum berfungsi sebagai alat pencatatan yang sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu, sehingga mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, Sumarso 2021 menjelaskan bahwa jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, atau jurnal pengeluaran kas. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jurnal umum merupakan titik awal dalam siklus akuntansi yang berperan penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Tanpa jurnal umum, kegiatan akuntansi akan kehilangan dasar pencatatan yang teratur dan sistematis. Tujuan dan manfaat jurnal umum. Selain berfungsi sebagai alat pencatat, jurnal umum juga memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting bagi perusahaan. Tujuan utama dari jurnal umum adalah untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara lengkap dan kronologis, sehingga tidak ada satupun peristiwa keuangan yang terlewatkan. Namun, lebih dari itu, jurnal umum juga memiliki manfaat lain yang tidak kalah penting. Antara lain, yang pertama, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Data yang ada di jurnal umum nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Kedua, sebagai alat pengendali internal. Dengan adanya pencatatan jurnal umum, perusahaan dapat menelusuri setiap transaksi keuangan secara detail dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi historis. Jurnal umum menyajikan data keuangan yang tersusun rapi berdasarkan waktu, sehingga bisa digunakan untuk melihat perkembangan dan aktivitas keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Keempat, sebagai alat komunikasi keuangan. Melalui jurnal umum, informasi keuangan yang kompleks dapat diubah menjadi catatan yang lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan kata lain, jurnal umum bukan hanya sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga alat analisis, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Fungsi jurnal umum. Sekarang mari kita bahas fungsi-fungsi utama dari jurnal umum secara lebih mendalam. Ada beberapa fungsi penting yang harus kalian pahami. 1. Fungsi pencatatan. Semua transaksi keuangan dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal terjadinya. Ini membantu memastikan bahwa setiap transaksi tercatat lengkap tanpa terlewat satupun. 2. Fungsi historis. Karena urutan pencatatannya berdasarkan waktu, jurnal umum berperan sebagai rekam jejak historis aktivitas keuangan perusahaan. Ketiga, fungsi analisis. Sebelum dicatat, setiap transaksi harus dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan akun apa yang terlibat serta apakah nilainya bertambah atau berkurang. 4. Fungsi informasi. Jurnal umum memberikan informasi awal tentang kondisi keuangan perusahaan sebelum disusun menjadi laporan keuangan yang lebih formal. 5. Fungsi koreksi. Jika ada kesalahan pencatatan, jurnal umum dapat dijadikan untuk membuat jurnal pembetulan, sehingga catatan keuangan tetap akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. 6. Fungsi akuntabilitas.
Jurnal umum juga menunjukkan tanggung jawab setiap bagian atau pihak dalam perusahaan yang melakukan transaksi keuangan. Hal ini penting dalam sistem pengawasan dan audit internal. Dengan fungsi-fungsi tersebut, jurnal umum tidak hanya menjadi sarana mencatat angka, tetapi juga menjadi alat penting dalam menjaga keandalan dan ketransparan laporan keuangan. Dalam praktiknya, penulisan jurnal umum juga mengikuti aturan identasi, di mana akun yang didebit ditulis menjorok ke kiri, sementara akun yang dikredit ditulis agak menjorok ke kanan. Hal ini dilakukan agar pembaca langsung mengetahui akun mana yang didebit dan mana yang dikredit. Bentuk jurnal umum ini bukan hanya sekedar soal format, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan keteraturan dalam akuntansi. Dengan struktur yang rapi dan seragam, setiap transaksi dapat dengan mudah ditelusuri kembali bila suatu saat diperlukan. Langkah-langkah membuat jurnal umum. Agar jurnal umum dapat dibuat dengan benar dan akurat, ada beberapa langkah sistematis yang perlu diikuti oleh seorang akuntan. 1. Menganalisis transaksi. Langkah pertama adalah memahami transaksi yang terjadi, baik dari dokumen bukti transaksi seperti faktur, nota, atau bukti kas. 2. Menentukan akun yang terlibat. Tentukan akun-akun apa yang berpengaruh oleh transaksi tersebut, misalnya kas, piutang, perlengkapan, beban, atau modal. 3. Menentukan sisi debit dan kredit. Gunakan prinsip dasar akuntansi. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Kewajiban dan modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan di kredit, beban di debit. 4. Menuliskan transaksi ke dalam format jurnal. Setelah dianalisis, tulis transaksi tersebut ke dalam format jurnal umum dengan lengkap dan tanggalnya, keterangan, dan nilai transaksinya. 5. Memberi nomor referensi. Setelah transaksi diposting ke buku besar, isilah kolom referensi agar memudahkan pelacakan antar catatan di kemudian hari. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses pencatatan akan lebih mudah dan sistematis, rapi, dan mudah untuk diverifikasi. Selanjutnya, kesalahan umum dalam membuat jurnal umum. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan berbagai kesalahan saat membuat jurnal umum. Beberapa di antaranya adalah salah menentukan akun mana yang didebit dan dikredit, menuliskan jumlah nominal yang tidak sesuai dengan bukti transaksi, lupa mencatat tanggal atau keterangan transaksi, tidak memberikan referensi ke buku besar, tidak melakukan analisis transaksi secara Kesalahan-kesalahan tersebut tampak sederhana, tapi dapat berdampak besar pada seluruh laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang akuntan harus selalu teliti, sistematis, dan disiplin dalam setiap proses pencatatan. Dari penjelasan tadi, dapat kita pahami bahwa jurnal umum adalah langkah pertama dan terpenting dalam siklus akuntansi. Melalui jurnal umum, setiap transaksi keuangan dapat dicatat secara sistematis, teratur, dan mudah dilacak. Fungsi utamanya bukan hanya mencatat, tetapi juga menyajikan informasi historis, melakukan analisis, serta menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan. Tanpa jurnal umum yang baik, proses akuntansi tidak akan berjalan dengan efektif dan laporan keuangan pun bisa menjadi tanpa jurnal umum yang baik, proses akuntansi tidak akan berjalan dengan efektif dan hasil laporan keuangan pun bisa menjadi tidak akurat. Jadi, pastikan kalian memahami konsep jurnal umum dengan baik dan terus berlatih menyusun jurnal berdasarkan berbagai transaksi keuangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya bisa menjadi referensi Anda untuk membuat jurnal umum. Thanks for watching this my video. See you next video.